dalam Dia yang memberi kekuatan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat siang, Tuhan memberkati. Mari kita segera mulai ibadah kita bersama. Saya undang jemaat berdiri dan kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh datang dan beribadah. Oleh karena itu berkatilah ibadah kali ini, supaya kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam ibadah kita ini kita akan mulai dengan pertolongan yang daripada Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas saudara sekalian, berkat dan anugerah Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus yang ada di tengah-tengah kita sementara kita berbakti kepadanya. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan beri Tuhan, untuk kami boleh masuk ke hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami mau tetap memandang Engkau Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Mari urapi setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari sekali lagi katakan, kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam.
Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Sungguh Engkau yang kudus Tuhan, Engkau yang layak kami sembah. Saat ini kami bawa hati kami Tuhan, kami rindu Engkau mengurapi setiap kami, melayakkan setiap kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah.
menyembahmu Tuhan, tempat kesenanganku. Menyembahmu, menyembahmu Tuhan, itu kesukaanku. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan, tempat kesenanganku. Menyembahmu, menyembahmu Tuhan, itu kesukaanku. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan, tempat kesenanganku. Menyembahmu Tuhan, Itu kesukaanku. Hadiratmu Tuhan, tempat kesenanganku. menyembahmu Tuhan, itu kesukaanku. Tempat kesenanganku, itu kesukaanku. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya hadirat-Mu Tuhan yang mampu membawa sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami. Apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, Tuhan sungguh menjadi sumber jawaban bagi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap masuk ke hadirat-Mu lebih lagi. Haleluya. Katakan amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sukacita. Amin. Mari lambaikan tangan yang sukacita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan.
satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Sungguh Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Kita tidak perlu khawatir karena Tuhan yang selalu menopang setiap hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau ada dalam setiap kehidupan kami. Sungguh Engkau penolong yang setia. Engkau lebih tahu apa yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersama.
terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Bapak Ibu Saudara, saya mau bercerita sedikit tentang lagu ini. Ini lagu lumayan baru mungkin 1-2 bulan. Lagu ini dipujikan pertama kali oleh Melita Sidaputar. Mungkin Bapak Ibu sebagian ada yang udah tahu, karena gadis ini awal ini baru berumur 20 tahunan dan dia adalah kembar. Mereka sama-sama masuk ke Indonesia Idol dan yang Melita ini tidak diterima, tetapi yang kembarannya yang Melisa diterima. Tapi waktu Desember kemarin Tuhan panggil Melisa karena sesuatu penyakit. Ketika Desember lalu Melisa meninggal, orang-orang melihat Melita begitu terpukul, bahkan kelihatan seperti terpuruk waktu di pemakamannya. Mereka semua seakan-akan sudah memandang bahwa nantinya pasti, biasanya kembaran tuh kalau ditinggal satu pasti yang satunya akan lemah. Dia pasti akan terpuruk, dia pasti akan susah untuk berjuang kembali ketika salah satu kembarannya meninggal. Tapi Tuhan sungguh Tuhan yang luar biasa. Tuhan boleh pakai cara Tuhan untuk memulihkan, bahkan yang tidak terduga. 1-2 bulan sudah itu bahkan Melita yang masih tetap bertahan itu, dia malah menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dia boleh merilis single album terbarunya, dia bahkan menjadi pembicara-pembicara, dia boleh bersaksi-saksi tentang kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, demikian dalam hidup kita. Ketika kita merasa terpuruk, Tuhan bahkan punya cara yang tidak terduga untuk menolong kita. Mari tetap semangat, terus memandang Tuhan sebagai sumber jawaban dalam kehidupan kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kami undang Bapak itu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya,
terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus menolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Besarlah kemurahan-Mu, kami sanjung Engkau Tuhan, kami hormati Engkau. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, bagi kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh haleluya. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau berikan kepada kami kesempatan lagi untuk kami beribadah dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kiranya Engkau sendiri akan berkati kami sehingga kami mendapat kekuatan yang datang daripada Tuhan dan kami senantiasa boleh beribadah kepadamu. Oleh karena itu biarlah kiranya Tuhan memberikan kami, oh Tuhan, kemampuan untuk bisa menjalani hidup ini karena semuanya itu adalah terletak di dalam tangan-Mu. Suasana pandemi yang sangat mengikat kami, sungguh kami rasanya tak bisa bergerak, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan menyertai kami, sebagaimana kesaksian tadi, ada seorang yang telah Engkau panggil pulang, tapi saudaranya Engkau beri kekuatan untuk dapat menjalani hidup ini. Oleh karena itu Tuhan, pagi ini kami mohon, kiranya Engkau sendiri akan, oh Tuhan, buka hati kami, untuk sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami sadar bahwa semuanya ini adalah menurut kehendak-Mu, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur, karena firman-Mu akan kami beritakan. Oleh karena itu, bungkuslah kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada suatu iblis pun yang untuk mengganggu kami. Semuanya adalah merupakan satu kesempatan di mana Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara sekalian. Ya, puji Tuhan. Pagi ini saya akan sampaikan firman Tuhan mengenai bagaimana Elia mengalami frustasi dan Elia mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, dan ini merupakan krisis, ya. Ini merupakan krisis pengalaman yang dialami oleh
Elia itu. Mari kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dari perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya cara Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Lalu maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta mengatakan kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian ia berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan itu datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan, yaitu ia berjalan 40 hari, 40 malam namanya, sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Kita akan lanjutkan dalam pasal selanjutnya, pasal yang ke-10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian itu, meruntuhkan misbah-misbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, inilah problem daripada Nabi Elia. Dia seorang yang mengalami frustrasi, mengalami tantangan hidup, sehingga ia ingin mati saja. Nah, kalau orang sudah ingin mati, kalau bukan krisis? Jadi ini adalah merupakan krisis Nabi Elia. Walaupun memang Nabi Elia pernah berjaya pada pasal 9, pasal 8, pasal 18 ya. Kita lihat bahwa Nabi Elia telah bertanding dengan orang-orang Israel. Apa yang dikatakan ya, dia ingin membuat satu ujian di mana orang Israel itu untuk menyediakan 2 lembu, yang satu untuk dewa Baal atau Nabi Baal, dan yang satu untuk dia, dan mengatakan bahwa walaupun dia tidak menghidupkan misbah itu dengan api, malah disuruh untuk membasahi lembu itu dengan air. Tetapi saatnya dia mengancam kepada nabi-nabi Baal itu, silakan kamu undang Allahmu, katanya,
Maka Nabi Baal itu begitu serius, begitu rupa sampai menusuk-nusuk tubuhnya dengan alat sehingga berdarah-darah. Tetapi tidak juga nabi-nabi itu bisa mengundang Allahnya. Dan kemudian setelah berlalu satu hari kemudian, mulailah Elia dengan basah kuyup, ya, mimbarnya itu atau tempat namanya itu penyembahan itu, sehingga penyembahan itu sehingga menjadi basah kuyup. Tetapi kalau sedang ia berdoa kepada Tuhan, maka dia berkata, Tuhan, saat ini izinkanlah supaya Engkau kirimkan api dari langit dan akan membakar lembu ini. Maka datanglah api dari langit itu dan membakar lembu itu dengan habis. Inilah pengalaman Elia, sehingga nabi-nabi Baal itu ditangkapi semua, yang berjumlah 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Semuanya berarti ada 850-an orang ditangkapi semua, sehingga mereka menjadi mati, dan kemudian orang Israel dipulihkan untuk menyembah kepada Allah, tidak kepada Baal. Saudara sekalian, ini merupakan kemenangan yang disampaikan oleh Nabi Elia, karena Nabi Elia telah melakukan uji coba tadi, melakukan pertandingan tadi, sehingga dalam kubu Elia sehingga ada kemenangan. Tetapi sebaliknya Elia, walaupun dia sudah mengalami sukses seperti itu, Raja Ahab, ya, dia melapor kepada Isabel. Padahal raja lapor kepada istrinya, ya, bagaimana Elia telah membunuh nabi-nabi itu. Dan Isabel marah, kemudian Isabel melawan, ya, mengancam Elia, ya, agar dia, ya, dapat dihindarkan dari ancaman itu. Sehingga Elia, ya, akhirnya menjauh pergi ke Betseba dan tidak dapat melakukan apa yang menjadi rencananya itu. Ini adalah satu proses di mana Elia mengalami satu pergumulan sehingga dia rasanya dia tercepit dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, ini adalah kasus yang menimpa kepada siapapun, walaupun dia seorang nabi sekalipun. Kita orang biasa, itu bisa terjadi problem itu, krisis itu. Karena dengan demikian maka kita belajar bahwa krisis Elia ini akan menjadi pelajaran bagi kita untuk kita pahami bagaimana kehendak Tuhan itu terjadi. Nah, saudara sekalian, maka dengan demikian muncullah Elia di dalam krisis itu, ya. Kita lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, ya. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini bentuk kepasahan, bentuk krisis yang dialami, sehingga Nabi Elia merasa terancam. Karena apa? Karena Isabel, ya. Ahab sebenarnya adalah anak Tuhan, tapi karena pengaruh Isabel yang orang kafir itu, sehingga Ahab menjadi menuruti orang kafir, memasukkan nabi-nabi Baal, nabi Asyera ke Israel, sehingga orang Israel sendiri
merasa ya bingung karena kenyataannya dia harus ikut kepada Ahab dan Isabel. Inilah satu pertempuran politik ya, pertempuran pandangan daripada Nabi Elia dan Ahab ya. Sehingga kita melihat bahwa harus Elia membunuh ya 850 orang, itu bukan sedikit ya. Semua mati karena dia ingin membela Allah ajaib itu ya, sehingga Israel merasa pandangannya salah, kemudian dia kembali kepada Elia ya. Jadi ini merupakan bentuk ancaman yang diberikan oleh Ahab pada Elia ya. Dan akhirnya Elia harus menghindarkan diri, pergi ke Betseba, lalu berada di dalam lubang di gua, sehingga Tuhan menyentuh dia. Tuhan memberikan mandat kepada dia. Jangan sampai Elia lupa akan panggilan Tuhan. Maka Tuhan memanggil dia, ya, Tuhan memberikan tugas kepada Elia itu. Ya, saudara sekalian, inilah asal mulanya Elia mengalami krisis. Ya. Nah, lalu bagaimana reaksi Elia sendiri? Ya, dalam ancaman tersebut. Ayat 4 berkata, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Ya. Nah, ini saudara sekalian, kita lihat ya, krisis daripada Elia, sehingga Elia takut dan melarikan diri karena mendapat ancaman dari Isabel. Ia ingin mati rasanya. Ini adalah keadaan yang sangat menekan kepada Elia. Ya, orang yang mau mati itu kan sebenarnya hal yang tertekan hidupnya. Ya. Nah, lalu krisis Elia ini dalam bentuk apa, saudaraku? Dia mengalami depresi. Dia mengalami tantangan yang begitu berat. Elia mengalami depresi. Ya, Allah akhirnya datang untuk memberikan jalan keluar kesulitan Elia itu. Ya, kita lihat di dalam ayat ini, ayat 19, pasal 19, ayat yang Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Ya, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepada demikian. Apakah kerjamu di sini, Elia? Ya, Tuhan menanyakan kerja Elia apa di situ. Jawabnya, aku bekerja sebagai giat bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, runtuhan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku yang sendirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ya, ini keluhan Nabi Elia. Lalu firman Tuhan berkata apa? Keluarlah dari sini, berdirilah dan di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan, lalu angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit, lalu mendahului Tuhan. Tidak ada Tuhan dalam angin itu, dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tak ada Tuhan di dalamnya. Terusnya kita sambung terus, ya. Ayat yang ke-14, jawabnya, aku bekerja sebagai giat-giat bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan, maaf sudah ya. Terus saja 15 ya. Firman Tuhan kepada, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai
engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Inilah mandat yang diberikan oleh Elia dari Tuhan. Ya. Jadi Elia segera berangkat, ya, karena mendapat peneguhan daripada Tuhan. Jadi kehidupan Elia diangkat kembali oleh Tuhan. Ya. Jadi Tuhan tahu pergumulan Elia, Tuhan tahu maksudnya Elia, sehingga Elia dapat dilepaskan dari krisis yang dialami itu. Ya. Dan kita melihat, ya, Allah memulihkan Elia. Allah memulihkan Elia. Semua problem yang dialami, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan hadir dan menyatakan diri kepada Elia. Dan Elia mendapat penghormatan dari Tuhan. Tuhan mengirimkan makanan bagi Elia dan minuman. Sehingga Elia dapat makan dan minum. Dan dia melakukan perjalanan yang agak jauh. Sehingga 40 hari 40 malam, ya, semua perjalanan dapat diikuti. Sampailah dia di Gunung Horeb. Ini kisahnya. Berjalan ke Gunung Horeb selama 40 hari 40 malam, Tuhan bertanya, apakah kerjamu di sini? Elia memberikan jawaban kepada Tuhan, ya, bahwa banyak orang yang telah meninggalkan Tuhan. Tetapi Allah berkata, masih ada 7.000 jiwa. Ya. Jadi ada pengharapan. Dia dikira orang Israel semua sudah melawan Tuhan. Tapi tidak, masih ada 7.000 jiwa, ya, yang masih setia kepada Tuhan. Dan inilah penghiburan daripada Tuhan, sehingga ia bangkit, dia bergerak, dan Tuhan senantiasa memimpin dia. Ya. Tuhan memulihkan Elia, Tuhan memberikan kekuatan rohani, ya, dan jasmani untuk dapat menjalankan tugas itu. Saudara sekalian, ini adalah merupakan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ia melakukan, ya, ia mendatangi Tuhan, dan Tuhan berkata, ya, pada ayat 15-16, ya, ayat 15-16, firman Tuhan kepada pergilah, kembalikanlah jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai harus kau urapi Hazael menjadi raja atas Aram. Inilah tugas yang diberikan kepada Tuhan padanya. Saudara sekalian, kita mengerti bahwa bagaimanapun keadaan Elia, Tuhan itu melihat, ya. Tuhan tidak pernah tinggalkan Nabi Elia, walaupun mungkin mengalami kesusahan, mengalami tekanan yang berat, tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan senantiasa campur tangan kepadanya, ya, sehingga ya diangkat oleh Tuhan, dipulihkan, ya, penderitaannya itu, sehingga Tuhan mengutus dia ke Damsyik itu untuk melakukan tugas yang diberikan Allah padanya. Ya. Jadi kita melihat bahwa setiap persoalan apapun yang kita alami, pasti Tuhan buka jalan. Tidak mungkin, ya, orang-orang percaya yang yakin kepada Tuhan tidak mungkin ditinggalkan Tuhan. Oleh karena itu dalam persoalan masalah-masalah apapun yang terjadi dalam hidup saudara, Tuhan pasti dengar. Asal saudara sungguh-sungguh pada Tuhan, Tuhan pasti akan membuka jalan itu. Sebagaimana Elia, walaupun dalam keadaan terdesak, dia diancam oleh kematian dari Jezebel, dia lari, dia mengasingkan diri, dan Tuhan tetap tidak tinggal diam menyertai Elia. Ya. Jadi inilah tantangan hidup yang harus diberikan. Betapapun persoalan-persoalan yang dihadapi, pasti Tuhan akan buka jalan
sehingga Elia dapat terhindar dari masalah-masalah itu. Jadi kesimpulannya bahwa Elia harus membayar harga. Semua pergumulan kita juga harus membayar harga. Harganya apa? Yaitu kita harus datang kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, menyerahkan diri kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, ini adalah satu tantangan bagi kita. Setiap kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah seperti Elia tadi, ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan Elia. Ya. Maka segala sesuatu, bila kita akan senantiasa tunduk di hadapan Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan campur tangan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita semua. Ya, Allah menyatakan diri. Allah itu tidak tutup mata. Allah menyatakan diri dalam kehidupan Elia, sehingga Elia mendapat perhatian daripada Allah. Allah mengutus malaikatnya untuk memberi makan kepada dia dan menghadapi masalah, dan diberikan tugas oleh Elia sehingga Elia dapat bergerak dari kehidupan yang mengalami krisis itu, sehingga Elia menjalankan tugasnya dengan baik. Ya, saudara sekalian, kita harus menyatakan bahwa ada persoalan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak berharap kepada Tuhan, tidak bersandar kepada Tuhan, maka persoalan itu akan menjadi berat. Tetapi Tuhan akan membuka jalan dalam kehidupan kita. Ya, Allah menyatakan diri dengan Elia. Elia adalah manusia biasa sebenarnya. Ya, dia juga mengalami penderitaan, mengalami beban yang berat. Sebagaimana kita ini juga mengalami beban, mengalami keberatan. Bayangkan bahwa hampir 1 tahun kita dilanda oleh pandemi yang sangat menakutkan ini. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan senantiasa menyertai kita. Oleh karena itu, sebagaimana contoh Nabi Elia tadi yang mengalami krisis, tetapi Tuhan tidak tinggalkan dia. Tuhan mengangkat dia, Tuhan mengembalikan dia dalam satu keyakinan yang pasti. Walaupun dia seolah-olah ingin mati rasanya, tapi Tuhan memberikan kekuatan kepadanya sehingga dia dapat menjalankan tugas dengan baik. Ya. Karena Israel masih ada 7.000 orang yang masih setia kepada Tuhan. Dan itu mungkin tidak diketahui oleh Elia. Dikira semua orang Israel sudah murtad, ya. Tapi tidak. Ya. Walaupun dia tidak bisa melihat, tapi Allah menunjukkan bahwa masih ada 7.000 orang Israel yang masih setia kepada Tuhan. Dengan demikian kita harus melihat bagaimana rencana Allah itu terjadi. Kita enggak tahu, ya, bagaimana rencana Allah terjadi. Tapi kalau kita setia kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi jalan keluar untuk kita hadapi semuanya itu. Oleh karena itu, kalau kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, kita punya Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Amin. Ya. Marilah kita bersama-sama menyanyikan pujian. Maka tim musik mana? Saya mengharapkan tim musik segera hadir. Ya, mana? Yuk, tim musik. Ya. Nyanyi, ya. Tuhan pasti sanggup. Ya. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatiku lewati setiap persoalan. Amin. Tuhan pasti sanggup. Pujian ini mendorong kepada kita agar setiap persoalan di dalam tema kita standing firm in God,
kita tetap teguh di dalam Tuhan. Karena walaupun ada persoalan, ada tantangan, tapi kalau kita tetap teguh dalam Tuhan, Tuhan pasti akan memberi jalan keluar. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk menolongku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita nyanyikan sekali lagi, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan Pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk menolongku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. percayalah, Dia tak tinggalkan. percayalah, Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Terima kasih Tuhan. Kami mempercayakan diri kepadamu agar hidup kami senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Tuhan berkatilah kami, sehingga kalau kami mendengar problem daripada Elia yang demikian membuat Elia seolah-olah ingin mati saja, itu adalah persoalan yang berat. Kami belajar kepada Elia supaya hanya Tuhanlah pengharapannya, karena masih banyak, ada 7.000 orang Israel yang masih setia kepada Tuhan. Dan itu mendorong dia agar semua yang dihadapi itu dia diserahkan kepada Tuhan. Demikian juga dalam hidup kami banyak persoalan, banyak masalah-masalah yang membuat kami krisis seolah-olah hidup kami. Tetapi kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan yang memimpin kami dalam segala perkara, sehingga kami bisa berjalan menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mendengar firman Tuhan, ajarlah kami untuk selalu taat akan kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang membimbing kami ke dalam jalan-Mu yang benar itu ya Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Terima kasih Pak Andre sudah menjadi berkat bagi kita. Untuk yang kesekian kalinya kita terus diingatkan bahwa segala pergumulan yang Bapak Ibu hadapi kita tidak pernah sendiri. Amin. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Seberat apapun persoalan yang kita hadapi, sampai hampir-hampir mati kayak Elia, Tuhan juga ada kok. Meskipun hal itu kecil, tapi pertolongan Tuhan nyata bagi kita. Ada di sini yang pergumulannya sampai mau mati? Enggak ada kan? Paling tagihannya macam, orderannya sepi, pemasukannya menurun, tapi belum sampai menyentuh kepada nyawa kita. Karena itu tetaplah Tuhanmu sanggup, Tuhan kita sanggup mengatasi apapun. Karena itu tetaplah bersemangat menjalani hari-hari kita, apapun pergumulan yang kita hadapi, bersama dengan Tuhan kita akan cakap, menanggung segala perkara, dan kita harus yakin status kita adalah pemenang, ya, bukan pecundang, bukan orang yang kalah. Kalau status kita menang, kita itu menyemangati kita bagaimana kita menang dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Sekali lagi terima kasih Pak Andre sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya baru nongol karena tadi pelayanan perjamuan suci di GIA Muktiharjo sekaligus memimpin rapat di sana. Di gereja kalau tidak ada gembala itu banyak masalah-masalah yang muncul dan tidak mungkin semua diatasi oleh majelis. Nah, saya hadir mendampingi, bukan juru selamat ya. Mendampingi supaya mereka belajar menyelesaikan masalah mereka sampai selesai sehingga tugas bisa digantikan oleh orang lain. Puji Tuhan, hari ini pengumuman gereja bisa dilihat di warta di sana, kegiatan kita selama sepekan. Terus Mas Efran, saya enggak pegang warta ya, besok ada PPK, Pak Yusuf dan Pak Filipus melayani. Berikutnya hari Rabu ada wanita, ada Ibu Ida dan saya melayani. Hari Kamis, besok ya libur dulu. Akhir bulan baru ada Hana Simeon lansia. Ada transformasi doa. Next, hari Jumat KPK, kali ini tuan rumahnya KPK Saron Kapas. Mari Saron Kapas penuhi kantor gereja, yang lainnya ibadah dari rumah lewat YouTube channel dan IG. Hari Sabtu ada doa puasa yang disiarkan lewat radio kesayangan kita, Radio Sukacita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sampaikan informasi awal pembangunan gereja. Ya, sudah terbentuk panitia lama ditambah formasi yang lengkap ya. Nanti panitianya hari ini belum masuk di warta jemaat. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, dari rapat awal panitia, anggaran yang dibutuhkan cukup fantastis untuk Gereja Isa Masih Genuk Indah. Berapa di situ? 100 juta. Pak, 100 juta Pak. Karena yang kita tinggikan kan tidak mungkin gereja tok kan. Kantornya Pak Didik di sebelah itu, ruang tidurnya Pak Didik itu, saya sudah nggak bisa bayangin itu kalau nggak ditinggikan seperti apa. Mau meninggikan pun Pak Edi sebagai ketua panitia dan Pak Firman bingung ini caranya piye Pak. Wis kecil banget loh dan di situ banyak barang. Nah, minta hikmat Tuhan nanti bagaimana caranya ngatasi. Yang akan dibangun sini main hall ya, gedung utama ini supaya kita bisa beribadah. Kemudian ruangannya Pak Didik, kantor untuk sekolah minggu di samping dan juga kamar mandi tidak mungkin tidak ditinggikan ya. Jadi itu biayanya sekian, jangan kaget dulu, kan tidak mungkin langsung dibangun sekian ya. Kita ini sudah terbiasa spot jantung panitia. Wah, apa dulu yang mau dikerjakan ya. Sekali lagi, ini berat kalau kita tanggung sendiri. Tapi menjadi berkat kalau kita tambahi kata huruf K ya. Mari kita bersama-sama ya, kita sudah terbiasa di gereja ini. Gereja ini keluarga, mari yang kuat menanggung yang lemah, yang punya sedikit ya memberi sedikit, yang punya banyak memberi banyak, yang tidak punya doa.
Itu saya selalu tekankan kepada Bapak Ibu. Jangan pernah menjadi orang yang berkata, aku miskin tidak punya apa-apa. Enggak ada orang miskin. Sekecil apapun itu Tuhan berkati loh. Amin. Itu janda yang ada di Alkitab kita itu cuma 2 peser Tuhan berkati kok. Jadi di hadapan Tuhan enggak ada, yang dilihat itu yang ngasih besar-besar enggak. Dan itu minggu depan akan mulai di launching untuk pembagian kapling gitu ya. Akan di launching oleh panitia. Sampai ada yang tanya, Pak kalau saya nyumbang tanah boleh enggak ya? Ada yang mau nyumbang 1 truk, 1 dam, ya boleh saja, nanti dikoordinasikan dengan panitia ya. Ya bisa dilihat di Warta Jemaat kebutuhannya sebesar apa ya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini proyek bukan untuk Pak Gun sekali lagi ya. Ini untuk gereja kita supaya Bapak Ibu nyaman sesuai dengan keuangan kita mengerjakannya. Mari seperti Bapak Ibu mencintai Tuhan, cintai juga rumah Tuhan. Tuhan apa yang bisa saya lakukan untuk gereja ini? Nah, ini masih panas saudara, karena baru saja saya ngomong yang sama untuk gereja Isa Al-Masih Muktiharjo. Mereka kebanjirannya lebih tinggi. Saya berkata mereka bukan tidak mampu, ayo bersama-sama, ini gerejamu loh, keluarga yuk, ayo bareng-bareng dibangun. Seberapa urukan yang kita butuh, mari kita kerjakan bersama-sama. Saya selalu tekankan kepada Bapak Ibu dan kepada komunitas yang lain, kalau gereja itu menjadi keluarga, tidak ada sesuatu yang berat. Hanya mungkin penundaan, bulan ini belum bisa dibangun, rapopo, doa terus bulan depan, doakan lagi. Sampai kuat ya, sampai gerejanya dulu ya, kantornya kemudian, ruangnya Pak Didi, kamar mandi, nanti kan sampai selesai. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Amin, itu iman kita. Percayalah, Bapak Ibu yang menabur pasti akan diberkati. Tuhan tidak akan pernah tutup mata bagi kita semuanya. Puji Tuhan, itu saja pengumuman pembangunan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu, persembahan persepuluhan, persembahan janji iman untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Semuanya akan sangat berguna untuk kelangsungan gereja kita. Puji Tuhan, hal-hal yang belum jelas nanti bisa ditanyakan kepada kami. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkat. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. Kau wanita saja, katakan Tuhan pasti sanggup, pasti sanggup. Mari kaum wanita nyanyikan pujian dengan iman. Percayalah, Tuhan sanggup menolong hidupmu, mengangkat segala pergumulanmu. Karena Allah kita jauh lebih besar dari segala pergumulan hidup kita. Terima kasih Tuhan, Dia tak tinggal. Mari kaum pria nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti sanggup, pasti sanggup. Terima kasih Tuhan, takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. Sekali lagi bersama-sama, Tuhan pasti sanggup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang setia menyertai kami, menyertai keluarga kami, menyertai gereja kami. Sanggup
percayalah, Dia tak tinggalkan. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkan. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau. Dalam situasi apapun Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Sepelik, serumit, seberat pergumulan masalah penderitaan kami, Tuhan tahu dan Engkau mengerti cara untuk menolong kami. Karena itu tambahkanlah iman kami setiap hari untuk terus berharap kepada Tuhan, untuk terus bergantung kepadamu sesuai dengan waktumu. Apa yang kami doakan akan terjadi sesuai dengan waktumu menjawab setiap doa-doa pergumulan umatmu. Karena itu kami tetap mau berdiri kokoh, standing firm on God, berdiri kokoh di atas kebenaran firman-Mu, tidak digoyahkan oleh tantangan dunia ini. Karena kami tahu bersama dengan Tuhan kami akan cakap menanggung segala perkara dan tampil sebagai pemenang-pemenang dalam hidup kami. Kiranya kami terus bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja keras. Kami percaya Tuhan akan menyertai orang yang sungguh-sungguh menggunakan waktu, tenaga, pikirannya untuk bekerja, dan berkat-Mu menyertai mereka Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami menyerahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu persis apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan yang akan memberkati dan menolong. Kalau sepekan yang akan datang, mereka akan bekerja baik di dalam kota maupun keluar kota. Mereka yang punya usaha sendiri, mereka yang bekerja di perusahaan sebagai pegawai negeri, karyawan swasta, berkat-Mu turun atas mereka. Di tengah-tengah pandemi ini kami mau bekerja dengan sungguh-sungguh karena kami menantikan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Berkati anak-anak kami yang masih pembelajaran secara online, Tuhan juga akan menolong dan menyertai. Demikian juga ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah yang mengasuh putra-putri mereka, Tuhan akan menolong dan menyertai. Kami berdoa kegiatan gerejamu selama sepekan, dari hari Senin sampai Minggu yang akan datang, kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong dan memberkati. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk rencana peninggian gedung gereja, juga ruang sebelah tempat Pak Didik dan Mbak Ru, kantor gereja dan kamar mandi. Tuhan, Engkau tahu keadaan gerejamu, kami terbatas dalam keuangan. Tetapi ketika kami melangkah dengan iman, Tuhan yang akan menolong mewujudkannya. Berkati panitia pembangunan supaya kami dapat bergandengan tangan mewujudkannya, karena ini gereja kami, ini rumah kami, supaya kami bersama-sama dapat mempercantik, memperindahnya, sehingga setiap kami nyaman beribadah tanpa terganggu oleh genangan air. Kami menyerahkan semuanya kepadamu, Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengirimkan berkat-Mu kepada gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Berkati saudara-saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Engkau tahu persis siapa mereka, berkat-Mu turun atas mereka, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan, dan hidup mereka boleh menggenapi rencana-rencana Allah yang sudah Engkau rancang, dan kesehatan, berkat Allah selalu dilimpahkan di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk semuanya. Kami menyerahkan setiap umat-Mu yang sudah dengan setia mendukung pekerjaan-Mu melalui persembahan mereka. Tuhan akan memberkati apapun yang dikerjakan tangan mereka boleh berhasil, sehingga berkat Allah dicurahkan di dalam kehidupan mereka. Kami tidak lupa berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan mimbar yang sudah melayani, BL, singer, para pemain musik yang sudah melayani di dua ibadah ini. Berkat-Mu turun atas mereka, jadilah mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Demikian juga hamba-Mu Bapak Pendeta Filipus Sukarti yang melayani ibadah pertama, dan Bapak Pendeta Emeritus Andreas Kristianto yang melayani ibadah kedua. Berkat-Mu turun atas beliau-beliau ini, memberi kekuatan, kesehatan, kebahagiaan bersama dengan
keluarga, sehingga di usia lanjut beliau berdua Engkau tetap pakai menjadi alat kemuliaan-Mu dan menjadi teladan bagi kami semua. Sekarang Tuhan, kami akan pulang, tinggalkan tempat ini, berkatilah kami semua. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setelah Engkau berbuat bakti di hadapan Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Angkatlah hatimu, tengadahkan kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan mencurahkan berkat dari pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak